Prestasi adalah bukti dasar dari saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa jalan menuju sesuatu yang untuk indah di ujungnya atau tujuannya bukan kita pasti nggak asing dengan istilah FOMO ya kan. Banyak yang kita sebut saja lah banyak yang pengen masuk Unpad kan di sekolah saya di rumah. Saya juga pengen awalnya, tapi ikut SNBP nggak keterima ya Pak. Saya milih memutuskan untuk ngambil jalan yang berbeda yang bergelombang tadi masuk setakat ini. Rupanya setelah beberapa pertimbangan dan rupanya banyak dukungan dari keluarga dan lingkungan, akhirnya saya bisa masuk ke setakat ini. Itu mungkin jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan tadi. Itu aja sih Kak. Sedikit juga saya mau sharing, mungkin karena adik juga sharing tentang semuanya. Teman-teman, tadi kan kita sudah masuk di sesi 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi 2, yaitu pendalaman kitab suci. Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk membacakan bacaan yang telah kami ambil yang berdasarkan dengan tema kami yaitu tentang kasih. Yang pertama itu tentang yang menerima kasih baik dari orang lain atau ada cerita sedikit. Saya pun kadang-kadang bertanya dalam hati saya, perbuatan baik apa sih yang saya lakukan ataupun kedua orang tua saya sehingga saya atau anak-anaknya dari bapak mama saya itu ya bisa dibilang kehidupan saya ini. Makanya saya bilang hidup saya atau adik-adik saya itu hoki sekali karena kayak tidak terduga ada saja kayak kebaikan atau hal-hal yang lewat orang-orang di sekitar. saya berbuat kasih pada teman-teman saya yang berada di setakat ini, terutama teman sekelas saya. Semenjak dari semester 1 kami sudah sering menerima tugas kelompok dari dosen. Namun ketika melaksanakan tugas tersebut secara berkelompok, banyak teman-teman saya yang tidak ikut mengerjakan tugas ini. Dan begitu seterusnya sampai semester sekarang ini pun bahkan juga. Dan apa yang saya buat adalah mengasihi mereka dengan membuat semua tugas itu sendirian dan mengajari mereka semua agar mereka mengerti dan bisa menjadi formalitas mereka agar ikut dalam kelompok tersebut. Dan memang dalam berbuat kasih ini tidaklah mudah, sama seperti yang dikatakan Desi tadi. Pada semester 2 ini saya merasakan hal tersebut, saya sangat kecewa. Ketika saya sudah berjuang atau membantu teman-teman saya dari semester 1, waktu di semester 5 saya pernah tidak ikut dalam suatu kerja kelompok. Tetapi nama saya tidak ada ditulis dalam kelompok tersebut. Dalam hati saya, kok bisa begini ya, begitu. Jadi saya pikir-pikir tidak apa-apa, walau begitu tidak apa-apa, lanjutkan saja terus, sepikir saya. Jadi begitulah kira-kira kisah dari saya yang menceritakan saya memberi kasih saya kepada teman-teman atau orang lain sesama. Dan untuk Tuhan, saya memang sering berbuat kasih untuk Tuhan, terutama dalam SMP dan SMA, terutama dalam SMA Katolik,
karena saya dulu alumni dari sekolah negeri agama Katolik. Waktu dulu saya sangat aktif dalam mengikuti segala kegiatan, serta ikut juga sebagai panitia atau pelopor utama dalam suatu kegiatan seperti refleksi seperti ini juga yang menyangkut semua anak asrama. Kemudian waktu SMP saya juga aktif dalam mengasihi dan memberikan bakat saya kepada pelayanan. Saya waktu SMP sudah menjadi ketua OMK dan serta menjadi pelopor kegiatan utama yang menyangkut sumbangan untuk membangun gereja kami di Sumatera Utara. Namun entah mengapa setelah berada di Pulau Kalimantan ini, sepertinya ketuhanan saya semakin berkurang, terutama setelah saya mempelajari berbagai macam bidang ilmu, terutama dalam bidang ilmu filsafat. Setiap saya menginjakkan kaki di gereja, dalam hati saya sangat bergejolak, kayak seperti menentang sesuatu. Namun saya tetap memendamnya dan melakukan misa tersebut. Namun mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi demikian lagi, karena Tuhan menciptakan manusia untuk membuat pembelajaran sendiri dan untuk memuji Tuhan juga. Kadang-kadang kita ya udahlah, gimana lagi kalau bukan kita sendiri yang kerja, ya ujung-ujung kita pun tidak mendapatkan nilai. Tapi yang satu pesan dari cerita ini, yang pertama itu, dengan begitu kita akan semakin berkembang baik dalam hal ilmu. Teman-teman kita yang tidak pernah berkontribusi dalam mengerjakan tugas, ya mereka begitu saja karena tidak akan pernah berkembang. Kalau mereka tidak mengerjakan semua itu, jadi kalau mungkin keluar dari sini, ya mereka tidak akan tahu apa-apa. Nah, itu yang harus teman-teman tanamkan dalam hati teman-teman. Jadi tidak masalah kalau seandainya teman-teman sendiri yang mengerjakan itu. Jadi itu bisa membantu ilmu pengetahuan teman-teman. Jadi teman-teman akan semakin berkembang. Sebaliknya begitu juga dengan teman-teman kalian yang tidak mau bekerja atau berusaha. Nah, cerita yang kedua itu tentang mengasihi Tuhan. Nah, itulah. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain berpikir tentang sharingnya, mungkin saya akan sedikit sharing tentang kasih Tuhan dan sesama dalam hidup saya. Pada tahun 2021 saya lulus SMK dan saya masuk di UNTAN. Itu adalah cita-cita sebanyak orang untuk lulus di UNTAN pada tahun itu, dan saya termasuk salah satu yang lulus di prodi ekonomi pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, ya tentu orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya tentu punya kebanggaan ketika saya salah satu orang dari daerah saya yang berhasil masuk di UNTAN. Namun ternyata ya perjalanan itu tidak mudah juga untuk dilalui ketika mulai berkuliah di UNTAN dalam posisi kadang masuk kadang tidak, karena saat itu juga Tadi kenapa saya luar biasa. Nah, itulah perjalanan hidup, tidak selamanya lurus sesuai dengan keinginan kita. Memang kita punya keinginan atau kita yang merencanakan, tapi ingat kembali bahwa Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Kita manusia hanya bisa menjalankan itu semua, walaupun kita diberi kehendak bebas untuk memilih jalan yang mana yang harus kita pilih. Tapi ingat kembali, kita harus kembali kepada Sang Pencipta kita, seperti kata Yudi tadi, sangat luar biasa sekali. Nah, itu bisa teman-teman dari motivasi dan pelajaran hidup. Mungkin juga ada teman-teman yang ceritanya sedikit mirip, ya bisa jadi pelajaran. Nah, sekarang tambah satu lagi sebelum kita ke sesi berikutnya. Ayo, tadi ini sudah di sini. Harus ini sudah. Enggak apa-apa. Ya, ada di yang kecil. Itulah teman-teman, misi saya hidup saya.
akhirnya tidak ingin kuliah. Saya tidak tertarik sama sekali untuk masuk kuliah sampai ketika ini, karena tujuan awal saya itu yaitu bukan ke sini. Saya pengen tuh masuk biara. Aku dari awal sampai dewasa saya sudah mempunyai panggilan itu, pengen sekali masuk biara. Tapi alasan saya untuk masuk biara itu biar itu ternyata tidak direstui sama keluarga saya, terutama bagi bapak saya dengan mama saya. Saya tetap bertekad itu. Saya masih mempunyai harapan, masih lama juga. Mungkin perlahan saya bisa menggerakkan hati kedua orang tua saya atau keluarga saya untuk memperbolehkan saya untuk masuk biara. Jangan sampai pada akhirnya tuh waktu di SMA saya bertemu dengan seorang guru agama. Dia tuh baik sekali, sungguh luar biasa baiknya. Sampai saya mendapatkan kasih sayang yang tidak pernah saya rasakan di dalam diri saya, dalam keluarga saya, termasuk bapak saya sendiri. Karena jujur saya, bapak saya itu adalah cinta pertama saya, tetapi juga duka pertama yang saya dapatkan. Saya tidak pernah dekat. Saya tidak pernah dekat dengan bapak saya. Saya tuh selalu dibanding. Ketua hafal tahun lahir. Aku memantau yang ini kelas itu. Siap-siap Kak Mede, ini perempuan loh. 2, 3, 4, 5. Nanti dia pergi ke gunung menggunakan sarung untuk mendayung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Satu, 2, 3, 10. Udah ada salah.
2. Ke depan. Ke depan. 1, 2, 3. Bisikan setan. Bebas kan tuh. Iya, terserah, yang penting jangan mulut. Udah, Dek, udah, enggak apa-apa, udah. Mulut jangan. Dalak lompat gak dapat poin. 2 kali ya. Udah. Dah. Ada. Ayo sudah. Udah. Ayo. Udah. Aku lupa ayahnya. Duit. Ya. Satu kali aja. Udah. Apa? Capek. Sekarang kita mulai dari kelompok 4. Kelompok 5 itu silakan duduk. Rolling posisi. Gawat. Beri uang kayaknya. Uang. Rolling posisi. Kelompok 1 dan 2 silakan rolling posisi. Ya. Iya. Apa kau lihat sini, woi? Oke. Anggota-anggotanya harus bisa itu. Berbulu kan. Dimulai dari sekarang. Yang buat santai. Ya. Kayaknya kelompok 4 kalah ini. Rey. Bapak-bapak